Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari Minggu ini, 17 Mei 2020, kami boleh berbakti kepadamu di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di bulan ini ada 4 hari libur nasional. Tanggal 1 adalah Hari Buruh Sedunia, dan tanggal 7 adalah Hari Raya Waisak. Tanggal 21 adalah Hari Kenaikan Tuhan Yesus, dan tanggal 31 adalah Hari Pantekosta. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan menerima puji-pujian yang kami bawa kepadamu. Dan kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini, firman Tuhan mengenai karakter dulu, baru karisma. Kita tahu ada satu kata yang disebut dengan jaim atau jaga image. Apa sih itu jaim? Kadang-kadang kita jaga diri kita supaya kita nampak baik di depan orang. Maka kita berlaku sedemikian rupa. Tapi kadang-kadang kita juga lupa bahwa kita harus jaga image kita. Nah, ada sebuah contoh seperti demikian. Seorang kawan, biasanya dia ugal-ugalan kalau menyetir mobil. Tapi suatu saat tiba-tiba dia sangat sopan dan sangat santun juga dalam menyetir mobil. Ada apa? Rupanya ia sedang menyetir mobil milik gereja, karena dia adalah seorang pengerja di gereja itu. Lagi pula mobil itu ada logo gereja, maka otomatis dia pelan-pelan nyetir, berhati-hati. Malu katanya, nanti ditangkap polisi, malu, nanti ketemu dengan orang-orang yang lain. Rupanya dengan ada logo, dengan ada atribut kita sandang, itu merubah image seseorang. Juga ada yang menarik, bahwasanya diri kita ini ada atribut-atribut ilahi yang nempel. Apa saja yang kita lakukan, yang kita katakan, karena kita bukan makhluk yang senang menyendiri, tetapi kita adalah makhluk sosial yang suka bermasyarakat. Maka apa saja atribut yang melekat pada diri kita itu, orang lihat, orang tahu. Nah, itulah dia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai ke 16. Kamulah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Oleh sebab itu, ada reputasi yang harus kita jaga. Contohnya reputasi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, sebagai pelayan gereja, aktivis gereja, dan sebagainya. Bahkan Rasul Paulus di dalam suratannya yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 6 ayat 3 sampai 10 menyebutkan begitu banyak hal sebagai standar karakter. Bukan sesuatu supaya kita ini jaga image atau reputasi kita baik, bukan. Tetapi apa yang ditulisnya di dalam ayat-ayat tersebut adalah standar karakter yang patut dimiliki oleh anak-anak Tuhan, apalagi sebagai pelayan gereja. 2 Korintus pasal 6 ayat 3 sampai 10. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan
untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Nah, menjaga reputasi itu sebenarnya berbeda dengan menjaga image atau jaim. Menjaga image lebih mengarah kepada suatu pencitraan. Tujuannya, kita ingin membuat orang lebih segan terhadap kita. Menjaga image juga bisa dihubungkan dengan kemunafikan. Kita sebenarnya tidak sebagus yang kita tampilkan di hadapan orang-orang tertentu. Dalam beberapa hal, malah bisa-bisa menjadi batu sandungan. Paulus menuliskan ayat-ayat tadi bukan beralaskan jaim atau pencitraan, tetapi itulah standar moral, standar karakter yang dibutuhkan oleh anak-anak terang, oleh anak-anak Tuhan, agar supaya hidup kita senantiasa menjadi berkat. Kualitas karakter ini pada akhirnya membentuk reputasi kita. Memang zaman sekarang orang kadang mencitrakan diri mereka dengan berbagai macam cara. Bisa lewat media sosial, lewat pemberitaan yang dibuat-buat, dibesar-besarkan, dibagus-bagusi. Namun jangan sampai suatu ketika saat karakter orang tersebut yang aslinya muncul, terkuak, orang pun akan tahu bahwa wow, sesungguhnya orang ini tidak seperti yang dicitrakannya. Dan kita sebagai pengikut Kristus, kita mesti mengutamakan karakter sebelum karisma. Biarlah orang menilai karisma kita bagaimana ketika karakter itulah yang muncul di hadapan kita sebelum yang lain-lainnya. Kita bersikap baik bukan karena pencitraan, melainkan memang seperti itulah standar moral kehidupan orang percaya. Ada 3 hal yang hendak saya angkat bagaimana seharusnya orang-orang yang berkarakter. Yang pertama, di dalam doa. 2 Samuel 12 ayat 20, di situ diceritakan seperti ini. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Salah satu anak dari Daud dalam keadaan sekarat hampir mati. Dia berdoa, berpuasa, dan tidak makan, tidak minum. Tetapi Tuhan tidak dengar doanya, bahkan anak itu mati. Setelah itu, karyawannya sangat ketakutan bahwa anaknya sudah mati. Namun setelah mendengar bisik-bisikan mereka, Daud bangkit, dia mandi, ganti baju, dia bahkan makan. Sehingga hamba-hambanya merasa heran, mengapa demikian? Itulah kita harus belajar dari Daud seperti itu. Jadi di sini kita melihat bahwasanya yang pertama, orang yang berkarakter, ia hanya meminta dalam doanya dan bukan memerintah. Sekali lagi, kita yang berkarakter Kristus, berkarakter Kristiani, di dalam doa kita hanya meminta kepada Tuhan dan bukan memerintah. Bahkan sangat terkesan bagi saya ketika ada di negeri Paman Sam di Amerika Serikat. Ya otomatis kami sering menonton film-film Amerika ya. Kadang-kadang lebih sering kami tonton film-film dari
orang-orang negro yang menjadi budak pada saat itu. Dan salah satu pembantu rumah tangga, orang Kristen tentunya, dalam doanya saya perhatikan begitu rupa. Dan dia selalu berdoa begini, Tuhan, kalau tidak terlalu muluk-muluk bagimu, saya minta ini dan itu. Itu terus terngiang-ngiang sampai sekarang. Jadi yang saya sebutkan tadi, orang yang berkarakter hanya meminta dalam doanya dan bukan memerintah Tuhan dalam doanya. Ketika kita mempunyai keinginan, kita berdoa kepada Tuhan dan berharap Tuhan memenuhi keinginan kita. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan menolong kita dan memberikan jalan keluar. Otomatis kita senang ketika mendapat jawaban doa sesuai yang kita minta. Kita bersemangat dan menceritakan kebaikan Tuhan di mana-mana. Tetapi bagaimana seandainya yang terjadi adalah sebaliknya, seperti yang menimpa kepada Raja Daud? Tuhan tidak memenuhi keinginan kita. Pertolongannya juga seolah-olah tidak kunjung tiba. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Atau sebaliknya, kita jadi kecewa dan marah kepada Tuhan? Sering kita kecewa dan marah kepada Tuhan ketika Dia tidak mengabulkan doa-doa kita. Tampaknya kita sudah lupa kalau berdoa itu hanya meminta, bukan memerintah Tuhan. Memang ada perbedaan antara makna dari dua kata ini. Memerintah adalah menuntut untuk mendapatkan yang kita inginkan. Sementara meminta tidak selalu membuat kita wajib menerimanya. Memerintah hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan di atas pihak yang diberikan perintah. Faktanya, kita adalah ciptaan Allah, sehingga memerintah Tuhan Sang Pencipta tentu sangat tidak sopan dan tidak pantas. Kita hanya bisa meminta, yang artinya Tuhan berkehendak dan Tuhan berhak memberikan atau tidak memberikan apa yang kita minta daripadanya. Daud berdoa agar anaknya sembuh, meskipun Daud berdoa dan berpuasa berhari-hari. Pada kenyataannya anaknya mati. Yang luar biasa, Daud menerima kenyataan itu dengan lapang dada, meski seolah doanya tidak dihiraukan Tuhan. Daud menyadari apa yang ia lakukan adalah meminta kepada Tuhan dan bukan memerintah. Kita boleh meminta apa saja saat berdoa, tetapi keputusan untuk memenuhi atau tidak memenuhi ada di tangan Tuhan. Yang kedua, orang yang berkarakter, seberapa jauh ia mengasihi. Mother Teresa menjawab, sampai mati. Memang ada ayat Alkitab yang sangat bagus. Kita mengasihi karena Yesus terlebih dulu mengasihi kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ini terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 bagian A. Pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat suatu antrean panjang sekali demi menikmati sebuah sajian makanan? Orang berkata kepada diri sendiri, itu makanan paling enak sedunia, maka saya tidak sungkan-sungkan untuk cicipi makanan itu sampai antre panjang begitu. Belum lagi ada antrean yang lebih panjang. Ketika iPhone keluaran terbaru keluar, maka orang-orang antre di depan toko Apple. Bukan sekedar antre, bahkan ada yang minap malam sebelumnya supaya kebagian iPhone yang terbaru itu. Kenapa orang sampai mau berbuat sedemikian? Karena mereka cinta atau mereka suka benda itu. Mereka suka makanan itu. Mereka suka iPhone terbaru itu.
dan ini akan diberikan dengan gratis, wah otomatis apapun akan dilakukan. Memang orang bilang, orang kalau sudah cinta akan mati-matian mendapatkannya. Itulah jangan heran ada sebuah pamea mengatakan cinta itu buta. Apapun akan dilakukan, berapapun harganya akan dibayarnya. Kita mati-matian demi mendapatkan apa yang kita cintai. Meski demikian, tidak ada orang yang benar-benar bersedia mati untuk apa yang dicintainya itu. Inilah yang membedakan kita dengan Yesus. Yesus yang tidak sekedar mati-matian mendapatkan kita. Bahkan belakangan ini setelah keadaan tidak menentu akhir-akhir ini, rasanya kita sudah mau pergi saja. Rasanya kita sudah terlepas daripada perlindungan, pegangan, kenyamanan, keamanan. Rasanya kita sudah jenuh, sudah bosan. Kok begini ya, mengiring Tuhan. Maunya terus berjalan di atas karpet merah. Maunya bunga-bunga itu berkembang, tidak pernah layu. Tetapi ingat, inilah yang membedakan kita dengan Yesus. Yesus tidak sekedar mati-matian mendapatkan kita, tetapi Dia juga bersedia mati untuk menebus kita dari dosa. Walaupun keadaan kita sekarang sedang maunya jauh karena keadaan, karena kita sudah lepas daripada segala perlindungan, rasanya itu yang terjadi. Dan entah sampai kapan ini akan terkurung seperti ini. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan hal itu. Selain kita harus ingat, Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita kasih, kita mengasihi. Tadi Mother Teresa bilang, sampai mati kita mengasihi, sampai mati. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tertinggi, yang terbesar, dan sampai mentok. Maksudnya udah gak ada lagi yang lebih dari situ. Biarlah karena Yesus mengasihi kita, Dia rela mati ganti kita. Kita pun wajib demikian mengasihi orang lain. Maukah kita juga rela berkorban untuk mereka? Yang ketiga, orang yang berkarakter seberapa sering meminta maaf. Ini bahasa Inggrisnya maaf itu ada beberapa kata ya. Yang satu adalah sorry. I'm sorry. Lagi jalan kesenggol orang, I'm sorry. Lagi jalan apa aja, sorry. Itu begitu mudah. Orang yang berkarakter seberapa sering tadi meminta maaf, seberapa sering memberi maaf, seberapa sering itu beda lagi ya. Kalau tadi I'm sorry ya mudah saja diucapkan, tetapi memberi maaf, porselen kita dari Mesir kuno harganya miliaran, tiba-tiba kesenggol sama anak anjingnya tetangga. Waduh, kayak apa itu perasaan? Dia udah minta maaf, dan gak mungkin dia akan bisa ganti. Apakah dengan mudah kita memberinya maaf? Ya, saya maafkan. Dengan ada pelajaran-pelajaran SPK dulu di gereja-gereja ya. Pulang dari retreat SPK ini, SPK dulu yang dari Abalaf itu, akhirnya menjadi kebiasaan kalau ada apa-apa, misalnya satu kelompok atau seseorang berbuat kesalahan, dia akan bertanya begini, maaf, saya sudah melakukan keterlambatan sehingga rapat ditunda. Apakah saya dimaafkan? Lalu akan dijawab rame-rame, dimaafkan. Ya, itu yang sering terjadi di antara kita juga. Lalu bagaimana soal meminta maaf ini? Mengampuni, wow, itu forgive.
itu lebih sering kita pakai untuk ditujukannya kepada Tuhan, jarang kepada manusia ya. Forgive me please. Kata mengampuni lebih mantap dipakai terhadap Tuhan. Yesus berkata di dalam Lukas 17 ayat 3-4, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Sampai Petrus pun bertanya, berapa kali saya harus mengampuni? Berapa kali Bapak Ibu Saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Jawaban Yesus mungkin sulit untuk dipahami. Namun inilah yang ia harapkan. Yesus mengajar bahwa kita selalu harus mengampuni 1 kali, 7 kali, atau 70 kali 7 kali dalam sehari, dalam seminggu, atau dalam setahun. Namun seringkali kata forgive me atau I am sorry ini seringkali hanya berupa lip service saja. Hanya berupa basa-basi karena semua orang mengatakannya, tanpa diikuti oleh pertobatan. Artinya dia tidak akan mengulangi hal yang sama setelah dia minta maaf itu, yaitu bertobat. Ini bukan suatu kata yang populer, karena ini berarti mengakui kesalahan, lalu berusaha tidak mengulang atau berusaha menghindari dari dosa itu lagi. Mari kita berubah dari cara hidup kita yang lama, yaitu berubah dari cara berpikir dan cara bertindak. Di dalam Matius pasal 18 ayat 15-17, Yesus menguraikan cara mendisiplin atau menerima kembali seorang saudara Kristen yang berbuat dosa kepada seorang anggota lain di gereja. Yang mengabaikan ajaran Kristus ini berarti berkompromi secara rohani dan akhirnya mengakibatkan kehancuran kepada gereja sebagai umat Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, baru-baru ini saya mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya ucapan sorry, maaf, forgive, minta ampun tidak selalu dan mesti diungkapkan atau diucapkan, tetapi mesti nampak dampaknya itu dinyatakan oleh perbuatan. Contoh, baru-baru ini seorang murid membuat saya kesal sampai ke ubun-ubun. Dan saya berpikir, waduh, ini sebelumnya terjadi kakak angkatannya melakukan kekesalan yang seperti itu. Jadi saya berpikir, sudahlah, samalah dia. Namun pada saat itu juga Roh Kudus menegur seperti ini. Tidak, yang ini masih murid, yang ini masih anakmu. Kalau engkau berpikiran seperti itu, Helena, berarti engkau bukan seorang pembina yang benar dan baik. Kakak angkatannya itu sudah lulus, sudah menjadi setengah staf. Maka keberadaan dia, tindak tanduk dia sedikit terlepas dari institusi ini. Sementara yang satu ini masih murid statusnya, dia masih anakmu, dan engkau tidak boleh punya persepsi disamakan dengan kakak angkatannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah dia. Lalu apa yang saya lakukan? Saya tidak minta maaf. Memang saya tidak berbuat apa-apa atau dia tidak berbuat apa-apa, hanya dia bikin kesal. Yang saya perbuat, saya undang dengan yang lain-lain. Nggak ada alasan apapun. Saya hanya kasih makan beberapa anak, beberapa murid saya kasih makan. Dan mereka semua terheran-heran, bertanya-tanya, ada apa? Kenapa Bunda kasih makan? Emangnya nggak boleh saya kasih makan? Ya, saya juga tidak cerita apa-apa saja yang bikin hati saya kesal terhadap dia. Saya tidak cerita. Dan itu berjalan, hati saya jadi lembut,
hati saya dipulihkan, dan Roh Kudus terus mengajari saya. Karena terus terang, bagi seorang Helena, tidak mudah juga Helena ini minta maaf, ya. Namun saya belajar terus dan belajar terus. Nah, begitulah dia. Maka seperti judul dari khotbah pada pagi hari ini, karakter dulu baru karisma. Marilah kita bersama-sama minta bantuan dari Roh Kudus untuk supaya kita dengan sadar mengurusi karakter ini dulu. Mengurusi itu saja dulu. Kalau kita tidak mengerti atau bagaimana, guru kita Roh Kudus adalah guru agung. Dia akan memberitahukan semuanya dan bahkan menegur, membawa kita menginsafkan kepada apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau karakter itu sudah demikian rupa, mau tidak mau karisma itu akan muncul. Mau tidak mau, seperti yang Yesus katakan, terang itu muncul dengan sendirinya. Dan kita tidak usah ribut-ribut, aku terang dunia, tidak usah. Karena sudah ada letaknya di bukit, terangnya juga di sebuah kota di atas bukit lagi, tidak akan tersembunyi, semua orang akan melihat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Baiklah, kalau demikian, itulah dia. Dan sekali lagi tanggal 21 Mei, hari Kamis, adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. 10 hari kemudian, tanggal 31, hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan lagi. Biarlah kita menikmati juga pencurahan ini, di mana kita semua akan menjadi saksi dengan berani, menjadi saksi Kristus dunamos di mana-mana, mulai dari lingkungan kita sampai keluar, sampai ke negara kita, bahkan sampai ke negara-negara lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah terang dunia, suatu kota yang tidak tersembunyi di atas bukit. Biarlah banyak orang boleh melihat bahwa kami adalah terang dunia, sehingga walaupun kami tidak bisa berkata-kata kepada mereka, mereka akan melihat segala tindak tanduk kami, segala kelakuan kami, dan biarlah itu menjadi suatu kesaksian yang hidup. Dan dengan demikian kami sudah menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, biarlah kami memberikan diri kami kepada bimbingan dan tuntunan Roh Kudus untuk senantiasa menjaga langkah-langkah kami dalam menjalani hidup di atas muka bumi ini, sehingga kami tidak salah melangkah, melainkan kami hanya mau melangkah untuk berada di dalam jalan kebenaran Allah, tidak menyimpang sedikit pun baik ke kiri dan ke kanan. Terima kasih Roh Kudus yang sudah memberikan kami damai sejahtera dan sukacita surga, sehingga walaupun keadaan belum membaik dengan apa yang terjadi di sekeliling kami, kami tidak merasa panik, kami tidak merasa takut, kami merasa aman dan nyaman bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang mau Tuhan bermain di rumah dan mau juga belajar di rumah, sehingga rumah-rumah kami menjadi sekolah. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk semuanya itu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang biasa mereka mencari nafkah di luar, namun karena keadaan seperti ini mereka tidak bisa melakukannya. Biarlah ya Tuhan janji-Mu bagaimana Tuhan memelihara burung pipit di udara dan juga menghiasi bunga-bunga bakung di padang. Begitu pula ya Tuhan, Tuhan akan pelihara saudara-saudara kami dalam keadaan mereka pada saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan juga untuk segala sesuatu ya Tuhan, walaupun kami tidak tahu kapan semuanya ini akan berakhir, namun kami berpegang kepada Engkau. Kami duduk dekat, melekat kepadamu, sehingga kami merasa tenang dan tidak gelisah. Apalagi ya Tuhan, untuk berpikir yang tidak-tidak. Kami mau tetap dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan,
sampai kami bisa mendengar detak jantung Tuhan, yaitu kehendak Tuhan yang sempurna bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucapkan syukur dan memanjatkan doa permohonan kami. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.